Saya mendengar dan melihat di medsos kali-kali ini sekarang sedang booming. Ada seorang ulama notabene ya, seorang pengasuh pondok pesantren unik. Saya itu belum begitu banyak mengenal beliau, tapi beliau memang sangat dermawan, sangat cinta tanah air, dan sangat cinta kepada masyarakat Indonesia. Di medsos itu udah berkali-kali saya melihat beliau berceramah, beliau membagi-bagikan beras, banyak sosial ke masyarakat Indonesia, nyampe ke Sumatera, nyampe ke luar Jawa. Kayak gitu. Nah, saya itu penasaran dalam artian kayak gini, kok ada zaman sekarang ini yang memang benar-benar zaman milenial, ada seorang ulama yang emang beliau itu sangat dermawan. Kira-kira Pak Hasim itu sosok beliau gitu. Ya benar nih Ang. Jadi yang barusan Angdang ceritakan itu Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron, pengasuh pendirinya. Jadi memang pendiri pesantren namanya Unik. Unik itu awal mulanya itu di Surabaya beliau ini. Nah, memang betul beliau ini punya misi pengamalan dari isi Al-Quran. Yang dimana awal daripada Al-Quran itu kan Bismillah. Iya. Kenapa saya tahu? Saya ngikutin. Berarti Pak Hasim seorang jamaahnya? Alhamdulillah belajar piawai. Iya. Alhamdulillah sering nonton live-nya beliau, kajian-kajian beliau, dan dimana yang baru dermawan itu memang saya kira di zaman sekarang ini luar biasa. Iya, memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sudah tidak ada lah. Mungkin ada, cuma tidak keluar seperti beliau. Ya 1001 lah dalam artian kayak gitu. Nah, beliau memang saya pun baru setahun inilah, mengikuti medsos beliau karena beliau dengan santri-santrinya kan aktif. Di YouTube itu ada channelnya juga. Uniknya itu Pondok Unik Nusantara Pancasila. Nah, yang menjadi persoalan sampai Angdang jauh-jauh sampai ke Garut gitu kan, dan kebetulan tadi di jalan ketemu sama saya gitu kan. Apa nih kira-kira? Soalnya kan kayak gini, akhir-akhir ini dengan keviralan beliau, dengan kebumingan misi-visi beliau, ya mungkin namanya orang itu kan ada kontroversi. Ada yang senang, ada yang enggak. Nah, disinilah pada akhir-akhir sekarang ini saya mendengar ada sebuah kontroversi dari pihak lain. Intinya mungkin ada yang senang, ada yang enggak, maksudnya kayak gitu. Nah, saya itu ingin lebih jauh mengenal sosok seorang Abuya Muhammad Gufron Al-Bantani itu. Sebenarnya itu beliau itu asalnya dari mana? Terus nasabnya mungkin nyampe kemana? Jadi itu ya. Saya juga mengikuti tuh dinamika perkembangan umat terutama di Nusantara ini. Yang saya ketahui memang beliau ini asli orang Garut, aslinya itu orang Garut, orang Jawa Barat. Betul. Aslinya orang Garut. Ini saya dari medsos itu. Saya dari YouTube ini sudah pernah dengar bahwa beliau ini memang aslinya orang Garut. Pada masa itu beliau berguru pesantren di Banten. Nah, persoalan kontroversi itu memang ya ini lagi-lagi kalau kata beliau ini kita jangan mau dipancing. Saya ada orang yang memang ya bisa dikatakan yang saya anggap sepuh. Beliau mungkin bisa menjelaskan lebih jelas ya. Baik dari nasab, keturunan siapa, karena memang beliau ini yang saya anggap sepuh ini, beliau memang asli Garut juga, seperti itu. Jadi sudah ya insya Allah gitu ya,
ajak Iya. Anda Iya. untuk Siap, ketemu siap. bersama beliau. Mungkin sekarang bisa nggak? Boleh. Oh, Nah, iya, siap. Kita mau terbang atau mau naik motor nih? Kita jalan siap. Oke. Yuk. Para kiai dan para santri untuk menjaga NKRI. Tadi tanya-tanya persoalan tadi. Nah, kebetulan beliau lagi ngopi ini. Assalamualaikum, Lagi. Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampe. Ayo. Damang apa? Alhamdulillah. Apa? Ya. Alhamdulillah. Sok. Ya, sok sambil Andang. Ya, Bah. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol nih dari Anggendang pingin tahu sejarah situ Cangkuang ini gitu loh. Jadi bagaimana sejarahnya, ada siapa saja di sini gitu kan. Nah, kebetulan tadi saya pas kebenaran mau ke sini ketemu sama Anggendang. Jadi sekalian sama saya bawa ke sini. Seperti itu, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih. Kayak gitu. Gimana? Kayak gini, Bah. Tujuan awalnya juga mau silaturahmi, penasaran tentang keadaan di Cangkuang ini. Silaturahminya diterima, alhamdulillah. Menceritakan tentang sejarah yang ada di wilayah Cangkuang. Iya. Kebetulan di sini ada yang namanya candi. Oh, Candi Cangkuang, letaknya dekat dari Abah dari sini. Di sini memang ada 3 pulau ya. Yang pertama Pulau Panjang, yang kedua Pulau Kecil, yang ketiga Pulau Besar yang di depan rumah Abah ini. oh iya. Nah, yang di Pulau Panjang itu adalah sejarah zaman dulu ada dari Mataram, Sembah Dalem Arif Muhammad. Waktu dulu beliau setelah kalah peperangan Batavia ya, zaman Iya, Batavia dulu, dia singgah di wilayah Garut. Ya, letaknya di wilayah Cangkuang ini. Oh, Sampai dia memberikan satu siar agama zaman dulu. Nah, kebetulan di sini memang banyak petilasan entah itu dari kerajaan Mataram Iya. ataupun dari Pajajaran. Ya, seperti itu. Jadi banyaklah ceritanya di sini. Sampai di Pulau Kecil ini ada yang namanya Sembah Dalem Wiradi Baya. oh, Terus yang di Pulau Besar ini ada Sembah Dalem Wiradi Jaya, dan ada juga kebetulan di sini ada makom kakeknya Abu Yagu Peron Albantani. oh di sini juga. Oh, ternyata di sini ada leluhur Syekh Abu ya. Ada di sini. Karena sejarah Abu Yagu Peron Albantani dulu waktu kecil beliau di sini di Cangkuang ini sampai usia 12 tahun dulu di sini. Nah, dari usia 12 tahun keluar dari wilayah Cangkuang, berjalan sampai ke wilayah Pandeglang, Banten. Dulu itu. Berarti berangkatnya itu sudah 12 tahun dari sini. Ya, dari usia 12 tahun. Beliau dari usia 12 tahun sudah keluar dari wilayah Cangkuang. Dan sampai ke wilayah Banten itu dia nginep di salah satu polsek Pandeglang. Iya. Nah, satu malam nginep di sana di kepolisian. Paginya diantar sama kapolsek yang ada di wilayah Pandeglang ke pesantren. Nah, beliau belajar ngaji di pesantren Abuya Armin Cibuntu Subhanallah. Dulu. Ternyata sampai beberapa tahun. Dan ceritanya memang sudah banyak yang ada di YouTube ya. Iya. Cerita Abu Yagu Peron itu. Beliau yang pernah dikubur selama 40 hari 40 malam. Iya. Setelah beliau dikubur, beliau keluar musafir selama 40 tahun. Wah, seperti panjang itu. juga perjalanannya. Seperti itu, Angdang. Oh, kalau gitu, Bah, berarti Mama Abu Yagu Peron itu silsilah keturunan dari Cangkuang ini ya, Bah ya? Ya, sangat kuat. Karena beliau itu adalah keturunan Raden dulu itu ya. Kalau abahku pas dari awal sejarahnya Abu Yagu Peron Albantani, dulunya kan di sini namanya
Yusuf Firman. Setelah beliau itu nama kecilnya. Nama kecilnya itu. Nah, ini menarik karena ini menyangkut tentang silsilah dan waktu kecilnya Abuya. Coba kita lanjutkan ngobrol-ngobrol sama beliau, seorang ahli sejarah, dan beliau seorang yang mungkin tahu silsilah Abuya Gufron secara detail. Bah, kita lanjutkan, Bah. Ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi tentang bapaknya, kakeknya, sampai ke atasnya itu ada ya, Bah, di sini. Iya, memang di sini semua. Karena keturunan dari Abuya Gufron Al-Bantani ini kalau kita kupas, sampai ke akar, ke sananya, nah ini ngerucut ke tentang perjalanan Prabu Siliwangi. Gitu. Nah, yang di sini, yang di pulau kecil ataupun pulau besar ini salah satu silsilah keturunannya sebetulnya. Cuma kalau di dalam sejarah umum ini tidak ada. Belum terbuka. Tidak. Kalau kita klik di Google mungkin ini tidak akan terbuka, karena dari dulu tidak ada yang mengupas sejarah-sejarah, karena semua wilayah mempunyai sejarahnya masing-masing. Betul. Ciamis punya sejarahnya. Betul. Tasik punya sejarahnya, Garut punya sejarahnya, Bandung, Sukabumi, Cianjur termasuk Banten. Punya sejarah masing-masing. Tapi pada dasarnya sejarah-sejarah yang diawali oleh kerajaan zaman dulu itu tetap merucut ke kerajaan Pajajaran, ke Siliwangi. Seperti di Garut. Di Garut ada kerajaan Kertarahayu. Kerajaan Kertarahayu ini dipimpin oleh Eyang Haji Agung Sunan Tremenggong Sangkarantenan Rakaian Layaran Wangi. Itu kerajaan pertama Garut? Iya, yang ada di Garut. Kalau naik lagi ke atas, bin siapa? Bin Sunan Gordah. Nah, naik lagi ke atas, Sunan Gordah bin siapa ke atasnya? Yaitu Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa itu kan Siliwangi. Betul. Raden Pamanah Rasa, sejarah di wilayah Garut ini mempunyai istri yang namanya Ibu Intan Dewata. Betul. Dikerucutkan lagi ke bawah, nyambunglah ke Abuya Gufron Al-Bantani, ke keluarga besarnya. Keluarga besar Abuya. Ya, seperti itu. Berarti Abuya silsilah nasabnya ke Prabu Siliwangi. Betul. Nah, kayak gini, Bah, pertanyaan saya. Katanya dari pihak yang boleh katakan yang kontroversi itu kan tidak percaya kalau Abuya Gufron itu nyambung ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Kayak gitu. Nah, itu sampai sejauh mana kaitannya antara Abuya Gufron dengan Syekh Nawawi Al-Bantani? Nah, kalau Abah sedikit tahu ya. Abuya Gufron kenapa ada ujungnya Al-Bantani? Itu kan ada sanad keilmuannya. Ada juga sanad dari keluarganya juga itu. Iya. Sama yang di Banten, Al-Bantani itu ngerucutnya ke siapa? Ke kerajaan juga Pajajaran yang ada di wilayah Banten. Itu cucunya Prabu Siliwangi yang ada di Banten, Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, Syekh Hidayatullah. Syekh Hidayatullah bin siapa? Ke atasnya lagi bin Raja Mesir, Syekh Abdullah. Ke atasnya lagi bin siapa? Bin Siliwangi, Prabu Siliwangi. Nah, gitu kalau dikerucutkan lagi naik ke atas seperti itu, ke bawah pun akan ada lagi sambungan-sambungan dari silsilah-silsilah tersebut. Gitu. Ada pencerahan buat saya, Pak. Mungkin kalau kita melihat secara nasab keturunan itu dari Prabu Siliwangi. Betul. Kayak gitu. Abuya Gufron ada kaitannya dengan Syekh Nawawi itu dari Prabu Siliwangi. Tapi kalau secara sanad keilmuan itu udah jelas. Betul. Udah jelas bahwa Abuya Gufron adalah murid dari Mama Armin. Dan Mama Armin itu kesanahnya sanad keilmuannya langsung ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang sejarah Abuya Gufron Al-Bantani itu ngerucutnya ke Raden Pajajaran
atau siapa? Bisa disebut Raden Pamanah Rasa atau Siliwangi. Betul itu. Betul. Itu ada sanadnya. Dan itu buktinya ada. Abah, keluarga besar yang ada di sini, al khusus ini di belakang Abah ada kakeknya Abu Yaqub Ron Al-Bantani yang namanya Kiai Haji Muhammad Husain. Nah, Kiai Muhammad Husain ini mempunyai 6 anak. Nah, salah satunya adalah bapaknya Abu Yaqub Ron Al-Bantani yang namanya Raden Uko Sukmawijaya. Raden Uko Sukmawijaya ini adalah bapaknya Abu Yaqub Ron Al-Bantani. Nah, ini silsilah kalau Abah kupas, Abu Yaqub Ron Al-Bantani ini adalah keturunan yang ke-11 dari Prabu Siliwangi. Masih jelas keturunannya. Ya seperti itu. Bapaknya, kakeknya, kan kata Abah di sini. Abah bisa nggak nunjukin makomnya, mukbarohnya? Insya Allah, karena di wilayah Cangkuang Leles ini keluarga besar Abuya ada di sini semua. Jadi dari Eyang Prabu Siliwangi, kalau ini ngupas sejarah Abu Yaqub Ron ya, turun ke Sunan Rohaka. Cuma Abah belum tahu pasti Eyang Prabu Siliwangi ini nikahnya ke istri yang mana, namanya siapa. Abah belum tahu ini, masih ditelusuri. Yang jelas dari Prabu Siliwangi turun ke Sunan Rohaka. Nah, dari Sunan Rohaka turun ke dalam Demang Ngabehi Wirabraja. Ini makamnya di sini. Yang disebut di Pulau Kecil. Nah, ini makamnya dalam Demang Ngabehi Wirabraja. Yang di Pulau Besar ini adalah dalam Tumenggung Wiradijaya. Yang di Pulau Besar ini termasuk di sini ada makamnya juga yang ini kakeknya Buya, yaitu Kiai Haji Muhammad Husain. Di sini juga. Kalau ada sebut satu-satu ya sampai ke Abu Yaqub Ron ya. Dari Prabu Siliwangi turun ke Sunan Rohaka, dari Sunan Rohaka turun ke dalam Demang Ngabehi Wiradibraja, turun lagi ke dalam Tumenggung Wiradijaya, turun lagi ke Tumenggung Ardi Manggala, turun lagi ke Raden Demang Ngabehi Singgadipa, turun lagi ke Raden Ngabehi Surajoda, turun lagi ke Raden Sumawijaya, turun lagi ke Raden Sumadipura. Nah, Sumadipura ini, Raden Sumadipura ini adalah Kiai Haji Muhammad Husain. Karena waktu dulu beliau setelah umroh haji berganti nama menjadi Kiai Haji Muhammad Husain. Nama asli awalnya adalah Raden Sumadipura. Nah, dari Raden Sumadipura atau Kiai Haji Muhammad Husain ini mempunyai beberapa anak. Nah, anaknya ada 6. Raden Cece, Nyi Raden ini, Raden Ucu, Raden ini, Raden Uko Sukmawijaya, dan Raden Uyong. Nah, dari Raden Uko Sukmawijaya turunlah ke Abu Yaqub Ron Al-Bantani. Jelas. Nah, jadi Abu Yaqub Ron Al-Bantani ini adalah keturunan silsilah yang ke-11 dari Prabu Siliwangi. Nah, gitu. Ini di Abah ada buktinya. Makanya kan saya takut lah nanti saya menelusuri tanpa buktinya nanti. Ini bukti dari sejarah silsilah Abu Yaqub Ron Al-Bantani ada di Abah. Kalau ada yang mau bertanya, datang aja ke Abah di sini. Gitu. Siap. Biar nanti bisa dijelaskan dan bisa melihat di mana tempat peninggalan akhir, pembaringan akhir disebut makam. Ada di sini. Semua ada di Leles. Ya, seperti itu. Kita sudah panjang lebar menerangkan tentang sejarahnya dari Abu Yaqub Ron dari awal sampai akhir. Kalau Abah tidak keberatan, bagaimana Bah kalau kita jarah lah boleh. Mukbarohnya atau ke makomnya para leluhur Abuya? Boleh. Alhamdulillah. Tapi sebentar ya, perlu Abah sampaikan kepada para sahabat-sahabat yang dimanapun berada bahwa sanadnya ataupun silsilah Abu Yaqub Ron Al-Bantani ini adalah ngerucutnya ke Eyang Prabu Siliwangi. Nah, kenapa ke Eyang Prabu Siliwangi? Karena ada data di Abah juga di sini. Abah punya datanya dari keluarga besar Raden Uyong. Ini data otentik yang Abah bisa sampaikan kepada publik yang mempertanyakan
keabsahan sejarah dari Abu Yagupron Al-Bantani ini betul apa tidak, ngerucutnya ke Prabu Siliwangi. Abah sendiri menjawab benar. Iya. Ini ada bukti. Iya. Kalau tidak ada bukti, Abah tidak akan bisa berbicara. Iya. Buktinya ini ada, tulisannya ada. Iya. Tempatnya peninggalan pembaringan akhir disebut makam ada di sini. Iya. Seperti itu. Iya. Ya. Ya nggak terlalu kesorean nih, Bah. Gimana kalau kita langsung aja, Pak? Ayo boleh, boleh. Bismillah. Bismillah. Jauh, Bah, dari sini? Oh, dekat. Oh, dekat. Oh, nyebrang. Oh, naik rakit. Oh, naik rakit ya, Bah. Nah, pemirsa semuanya, mungkin kita akan menuju ke Mukbaroh Mama Kiai Haji Muhammad Hussein. Mungkin di pulau kecil, Bah? Pulau besar? Pulau besar. Kita naik rakit nih, rakit dari bambu. Kita agak ngeri juga nih, tapi gak apa-apa sih, aman ya, aman. Mungkin kurang lebih sekitar berapa kilo, Bah, dari sini ke sana? Ada dekat, nggak sampai sekilo. Ada sih 500 meter ya. 500 meteran. Dulu ini makam kayak hutan, Bu. Oh, sekarang udah kelihatan udah bersih itu, bahwa di situ ada sebuah makom waliullah. Mungkin untuk yang jarah itu enak ya, Pak. Kelihatan jalannya juga udah begitu bagus. Kalau dulu ini makam paling angker ini. Oh, di sini, Pak. Iya. Jarang yang ziarah ke sini. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah mulai terang. Sangat luas juga ya, Pak. Ini kalau semuanya 27 hektar. Wah, luas juga ya. Nah, itu yang sebelah sana tuh. Oh, itu ada juga. Nah, itu pulau kecil. Oh, pulau kecil. Di situ juga ada situs, Pak. Nah, ini ya bersangkutan juga dengan Sumba Dalam Wiradiaya. Nah, oh, iya. Sumba Dalam Wiradi Braja. Oh, iya. Masih itu juga masih masuknya ke Pajajaran. Pajajaran juga. Ini. Oh, iya. Ya mungkin orang Cangkuang juga belum paham kayaknya. Belum lama ya, Pak? Mungkin besar Udah ini. lama. Oh, udah lama. Cuma ada yang bilang bahwa makam-makam yang ada di wilayah situs-situs Cangkuang ini kebanyakan makam peninggalan dari Mataram. Oh. Nah, yaitu Sumba Dalam Arif Muhammad, Syekh Arif Muhammad ini membawa pasukan zaman dulu ya. Di sini, tapi yang dua makam ini, yang dua pulau ini masuknya ke Pajajaran. Oh. Ini mungkin belum ada yang ngupas, baru sekarang ini. Iya. Sangat beruntung saya, Pak. Nah, antara pulau kecil dan pulau besar ini. Iya. Karena nggak ada yang bertanya. Beliau sudah tahu sejarah yang ada di bukan sini. Sejarawan, rakyat biasa. Tapi mengenal sejarah. Insya Allah untuk sejarah kerajaan pasti Abah akan mengikuti terus. Karena iya. Salah satu Abah mempunyai padepokan. Oh iya. Padepokan SKN Sancang Kelanang Abuana. Ya, otomatis Abah harus tahu. Iya, betul. Sejarah-sejarah yang ada di wilayah Tatar Nusantara ini. Iya, betul. Ya salah satunya ya di wilayah sendiri di Garut. Iya, betul. Besar dan kecilnya kalau untuk sejarah ya kita bisa memastikan 100% bahwa sejarah itu bisa diakui ataupun belum. Iya, betul, Bah. Bukan betul, tapi betul. belum karena dari sejarah-sejarah ini banyak versi. Iya, betul. Versi Tasik, versi Ciamis, versi Bandung. Iya, betul. Mempunyai versi masing-masing. Iya. Dan harus diakui. Iya, betul. Karena semua wilayah pasti membawa sejarahnya masing-masing. Iya, betul. Nah, Bah, ternyata menuju makomnya leluhur Abu Yagupron itu tidak semudah menuju ke makomnya orang-orang biasa. Ayo, betul. Karena ini adalah seorang waliullah, sampai harus naik rakit dan juga makomnya di tengah-tengah pulau. Ya mungkin. Ya, Bah.
Kita udah nyampe. Nah, sebentar. Kembali ke diri kita masing-masing, keyakinan dan kepercayaan kita. Bismillah kita untuk menuju ke Siap, Bah. petilasan ya. Siap, Bah. Petilasan Siap, dan siap. makom dari salah satu pejuang Pajajaran. Nah, pemirsa semua, inilah jalan menuju Sembah Dalam Wiradijaya. Nah, dan Kiai Haji Muhammad Hussein. Ini sekarang sudah sangat mungkin tertata rapi dikarenakan mungkin ada Abah Arya di sini, seorang yang memelihara makom ini, dikarenakan ini kemungkinan besar nanti kedepannya mungkin menjadi situs besar karena ini adalah seorang waliullah dan ini akan menjadi sebuah sejarah. Kalau mau ziarah ke Kiai Haji Muhammad Hussein harus izin dulu. Sendal dibuka dikarenakan kita akan ke tempat keramat. Nah, ini adalah salah satu makamnya atau makomnya Sembah Dalam Wiradijaya. Yang tadi Abah bilang, ini Sembah Dalam Wiradijaya adalah leluhur dari Pajajaran. Nah, kita kalau mau ziarah ke kakeknya Abuya Gufron Al-Bantani, yaitu Kiai Haji Muhammad Hussein, kita harus izin dulu dari sini. Nah, setelah dari sini baru ke makamnya Kiai Haji Muhammad Hussein. Sahabat semuanya, mungkin inilah ritual yang akan dijalankan oleh Abah Arya karena kita untuk menuju ke kakeknya Abuya Gufron itu kita harus sowan dulu atau kita tata krama menurut silsilah itu kita lebih mengepentingkan dulu yang lebih depan, makanya kita akan ritual dulu sebentar. Ini sudah 2 minggu Abang nggak kesini. Oh, ada kegiatan di luar ya, Pak. Mari kita turun ke makamnya kakek Abuya Gufron. Oh, iya. Jadi menurut Abah Arya ini, kalau sebelum kita jarah ke kakeknya Abuya Gufron, kita harus jarah dulu ke situs ini. Betul, karena kita harus bisa menghargai dari mana kita asal. Iya. Jangan sampai mendahului yang sekarang. Iya. Nah, ini kita yang bikin atas tugas dari Abuya Gufron Al-Bantani untuk bikin nama ini supaya tidak hilang karena orang sini sendiri tidak tahu bahwa ini makam siapa. Begitu. Nah, makanya dibikinlah. Ini adalah Raden Argadipraja, petinggi Cibuyutan Leles, dan sekembalinya dari tanah suci berganti nama menjadi Raden Haji Muhammad Hussein dan tinggal di Cicapat Leles. Betul. Ini makamnya. Betul. Nah, ini makam kakeknya Abuya Gufron. Dari sini yang tadi berarti ini silsilah kalau dari Pajajaran ini yang ke-9. Ke-9 ya, betul. Ya. Betul. Ini yang ke-9 dari silsilah Prabu Siliwangi. Nanti kita akan ke makamnya Raden Ukos Sukmawijaya, anaknya dari Raden Argadipraja alias Kiai Haji Muhammad Hussein ini. Nanti setelah dari sini ya. Kita ke sana ke makamnya Raden Ukos Sukmawijaya yang ada masih di wilayah Cangkuang ini. Sobat semua, ini adalah makam Raden Argadipraja atau Raden Haji Muhammad Hussein. Itu kakeknya Mama Abuya Gufron. Dan
ini adalah satu bukti bahwa Abuya Gufron itu jelas silsilahnya, jelas keturunannya, jelas nasabnya. Nah, untuk kelanjutannya, mari kita sama Mbak Arya kita lanjutkan perjalanan ini untuk menelusuri ke atasnya atau silsilah ke atasnya Mama Abuya Gufron, supaya sobat semua jelas bahwa Mama Gufron itu adalah seorang turunan waliullah. Mari kita ke makomnya putranya Mama Haji Muhammad Husain yang ada di pulau apa? Di Pasir Gelis. Di Pasir Gelis. Api masih di Leres juga? Oh, dekat dari sini. Mari. Abah Guru ini Abuya Gufron untuk perjuangannya yang sekarang dari tahun 99 sampai sekarang beliau memperjuangkan umat-umatnya, bukan dengan dalil saja yang betul, berikan, betul, tapi betul, dengan bentuk nyatanya, betul, ke masyarakat langsung. Betul. Nah, ini yang mungkin bisa dihitung jari ya. Iya, mungkin. Ulama Nusantara yang seperti beliau ini mungkin sudah jarang. Silakan apa dulu? Kita jalan atau gimana, Bah? Ke sana, Bah? Pakai mobil. Pakai mobil. Kita mungkin agak jauh lah. Saya nggak belum tahu. Iya, mau jalan. Oh, jalan. Kita mah. Ya. Nggak apa-apa. Ayo, Kang. Oh, kita habis jarah dari sesepuh-sesepuhnya atau leluhur-leluhurnya Mama Abuya Gufron Al-Bantani, dan beliau jelas keturunannya bahwa beliau adalah seorang keturunan syekh, keturunan wali dan keturunan alim ulama, dan beliau benar-benar jelas sanad ilmunya dan jelas sanad keturunannya, nasabnya. Baik sahabat semuanya, kali ini kita ada di dalam perjalanan. Alhamdulillah masih tetap bersama Abah Arya, dan kita akan menuju ke makomnya bapaknya Abuya Gufron Al-Bantani. Oke, baik, terima kasih, ikuti kami terus. Perjalanan ini nyampe ke makomnya bapaknya Mama Abuya Gufron. Oke sahabat semua, kita sudah nyampe ke lokasi ke mukbarohnya leluhur Mama Abuya Gufron. Baiklah sobat semua, inilah mukbarohnya leluhur Mama Abuya Gufron Al-Bantani yang berada di Pasir Gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah makam keluarga besar Abuya Gufron Al-Bantani ini semua. Oh, ini semua? Ya. Nah, ini yang dari zaman dulunya ini. Oh, ini yang tidak dirubah. Ternyata ini yang tidak dirubah. Ada makam-makam yang emang tidak dirubah. Batu-batunya emang batu zaman dahulu. Assalamualaikum. Ini makamnya bapaknya Abuya Gufron Al-Bantani. Ini ada namanya Raden Eko Sukmawijaya bin Raden Haji Muhammad Husain yang ada di Pulau. Oh, betul. Nah, ini makamnya. Ini juga sama, ini Raden Fatimah, Raden Tutu. Ini putranya. Oh, putranya. Ini istrinya. Nah, ini juga Raden Eko. Ini istrinya. Nah, ini istrinya dari Raden Eko. Iya, betul. Nah,
Ini Raden Siti Hasanah yang tadi Noni yang tadi Abah bacakan itu ada di sini semua. Oh iya betul. Raden Haji M. Mukhtar bin Sayuti ini keluarga besar. Keluarga besar. Ini keluarga besar Mama Abuya. Dikarenakan beliau keluar dari wilayah Cangkuang di usia 12 tahun, sehingga beliau tidak tahu orang tuanya meninggal tahun berapa. Oh betul. Kapan meninggalnya. Waktu tahun kemarin beliau ke sini udah 45 tahun, 50 tahun kalau nggak salah, tidak menginjakkan kakinya ke wilayah Cangkuang. Nah, baru beliau tahu bahwa bapaknya, ibunya, dan keluarga besar yang lainnya sudah pada meninggal. Begitu Sempat ceritanya. beliau ceritakan dulu waktu beliau dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam. Nah, beliau bertemu dengan ibunya, dengan bapaknya di alam kubur itu waktu dulu ya. Sempat beliau cerita sedikit waktu itu. Iya. Nah, dinyatakan waktu tahun kemarin karena di Abah ada acara ya Milangkala SKN yang keempat waktu itu. Betul. Bulan Januari. Nah, alhamdulillah Abuya Gufron Al-Bantani menginjakan kakinya di sini. Iya. Ziarah di sini sama-sama dengan kita semua. Dengan santri-santrinya dan Gus semua yang ada yang ikut rombongan Abuya. Yang pertama kali ziarah ke makam leluhurnya atau ke sini itu yang pertama atau udah beberapa kali? Yang pertama. Oh, yang pertama. Oh, setelah 50 tahun itu. Iya, karena kan waktu dulu itu Abah bilang juga kan 40 tahun dia musafir Indonesia, dunia betul. Asia ya. Iya. Dikarenakan ada tugas dari guru Betul. dari Abuya Armin. Iya. Beliau harus berjalan kaki mengitari wilayah Tatar Indonesia, Asia dan dunia. Iya. Sehingga perjalanan beliau itu sampai 40 tahun dan sekarang udah lebih ya 50 tahun 50 kalau tahun. sekarang. Nah, baru menginjakan kakinya ke wilayah Cangkuang ini tahun kemarin. Di tahun ini juga. Iya. Nah, alhamdulillah beliau sempat ziarah ke sini. Nah, ini pun nama-nama makam ini dari Abuya Gufron ini. Oh. Ini nama-nama ini diganti. Namanya ini. Ini waktu kemarin bulan Ramadan menyuruh kita untuk ganti nama-nama dari yang kemarin itu kan sudah mulai hilang. Iya. Ini semua diganti ini. Oh, betul. Waktu kemarin ditugaskan oleh Abuya harus diperjelas nama-namanya supaya siapa yang mau berziarah ke sini tahu di mana letak. Baik sahabat semuanya, itulah perjalanan ziarah kami kepada leluhur-leluhurnya Mama Abuya Gufron. Sekarang kita tidak penasaran bahwa Abuya Gufron Al-Bantani jelas nasabnya dan jelas sanad keilmuannya. Saya sampaikan kepada Abah Arya dan Gus Hasib, dan saya banyak terima kasih atas perjalanan ini. Baik Abah, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Abah kedatangan saudara yang dari Ciamis mengutarakan tentang sejarahnya Abuya Gufron Al-Bantani, Kiai Pancasila, Kiai Nusantara, Kiai kita semua, bahwa memang jelas sanad dan nasab keilmuan dari Abuya Gufron Al-Bantani ini ngerucut ke silsilah Pajajaran, ke Hayang Prabu Siliwangi. Nah, ini adalah salah satu bukti nyata yang sudah kita jalankan. Perjalanan kita dari Pulau Besar sampai ke sini. Nah, ini adalah tanda bukti bahwa Abuya Gufron Al-Bantani ini betul-betul beliau ada keturunan dari Hayang Prabu Siliwangi. Untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada, kita bukan membahas tentang siapa dan di mana letaknya silsilah ataupun sanad dan lain-lain.
Abah kembalikan lagi kepada saudara-saudara semua antara yakin, meyakini dan tidaknya itu Abah kembalikan lagi kepada saudara-saudara, karena menurut Abah pribadi ini adalah kebenaran yang mesti Abah utarakan, yang mesti Abah sampaikan, supaya siapa saja yang melihat cuplikan-cuplikan di YouTube ataupun di snack video ataupun di manapun itu memang betul adanya, bahwa sekali lagi Abah katakan Abuya Gufron Al-Bantani adalah ini sanadnya sampai ke Prabu Siliwangi, dan beliau yang ke-11, keturunan yang ke-11 dari Prabu Siliwangi. Nah, ini yang sudah kita ketahui bersama, bahwa ada tanda buktinya, entah itu bukti tulisan atau bukti nyatanya tempat-tempat peninggalan leluhur-leluhurnya. Nah, itu mungkin dari Abah pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua yang melihat channel ini. Besar harapan Abah untuk para generasi penerus untuk mempertahankan sejarah-sejarah leluhur kita. Jangan sampai sejarah leluhur kita diinjak-injak oleh orang yang datang ke wilayah Indonesia ini, karena negara kita ini, negara Nusantara ini, negara yang subur makmurullah jinawi. Nah, itu mungkin untuk sementara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi dari Abah pribadi untuk semua yang melihat tayangan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari Gus Hasin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah Endang sudah terpuaskan insyaallah ya. Iya. Apa-apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi banyak penasaran ya, siapa Abuya Gufron Al-Bantani, dari mana sanad keilmuannya. Alhamdulillah sedikitnya mungkin keterangan yang disampaikan oleh Abah Arya bisa memuaskan hasrat keingintahuan dari Endang, juga para saudara-saudara yang ada di manapun. Dan semoga apa yang sudah kita lalui di hari ini menjadi hal yang berkah barokah buat semuanya, buat perjalanan, khususnya buat kita. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Juga kepada guru kita semua Abuya Gufron Al-Bantani, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dari semua perjuangannya, karena beliau memang nyatanya salah satu kiai Nusantara yang luar biasa sepak terjangnya. Ya, dari saya, ulama dahulu menyampaikan, jangan terlalu buru-buru suudzon, kedepankanlah tabayun, seperti yang dilakukan Endang, tabayun dan terus menelusuri, dan alhamdulillah akhirnya jelas. Karena kalau kita mendahulukan suudzon kepada waliullah, bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semuanya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, klik, and subscribe, and comment. Salam Pancasila. Salam Pancasila.